Surau Tarika itu tampak sudah reot. Atapnya sudah keratan, walaupun tonggak-tonggaknya masih kuat. Tetapi dinding sudah banyak yang berlubang-lubang, sehingga angin bebas keluar masuk. Papan lantainya sudah banyak yang rapuh. Jika dipijak, terdengar berderik-derik, sehingga berjalan dalam ruangan itu harus pelan-pelan. Khalifah Basir tidak mau merenovasi surau tersebut. Haji Uyuy, nama sebenarnya Yunus, tetapi dipanggil orang kampung Uyuy, salah seorang muridnya pernah menyarankan agar surau itu direnovasi. Tetapi Khalifah Basir menolak dengan alasan tidak akan ada orang yang akan melanjutkan pengajian di sini setelah kita semua wafat. Jadi, untuk apa direnovasi? Kilah Khalifah Basir. Kisah-kisah sufi dimulai di surau ini. Malam itu, petang Kamis malam Jumat, hujan baru saja selesai turun. Hawa dingin malam sangat terasa sekali dalam surau Tarikah itu. Bunyi air yang mengalir dari sebuah anak sungai di samping surau itu terdengar sangat jelas sekali, mengisi kesunyian malam itu. Khalifah Basir bersama muridnya yang 5 orang itu baru saja selesai melaksanakan tawadhu. Mereka sepertinya sedang tafakur sambil menundukkan kepala. Suasana dalam ruangan itu hening dan dingin. Hanya suara air yang mengalir di samping surau itu yang mengisi kesunyian. Sesekali terdengar hela nafas panjang di antara mereka. Tidak beberapa lama kemudian, kesunyian itu dipecahkan oleh suara dari salah seorang murid yang bertanya kepada Khalifah Basir. Bagaimana kisah sufi yang terperosok masuk lubang itu, guru? Ceritakan kembali kepada kami. Mendengar pertanyaan dari muridnya itu, Khalifah Basir kaget. Oh iya, yang itu. Jawab Khalifah Basir tidak keluar. Dia memang sedang memikir-mikirkan apa kaji yang disampaikan malam ini. Dia berusaha memeras otaknya. Namun dari pertanyaan muridnya itu merupakan inspirasi baginya mengenai topik pengajian yang akan disampaikannya malam itu. Dahulu, ketika saya masih muda, kata Khalifah Basir memulai kisah. Tahun pertama, saya mengambil
amalan Tarekah Naksabandi ini. Saya ditugaskan oleh guru mencari rumput untuk makanan ternak-ternaknya. Malam harinya, selesai tawajuh, saya disuruh memijit-mijit kakinya. Guru saya memang sudah berusia lanjut juga ketika itu. Jadi kakinya sering terasa pegal-pegal. Sehingga saya diminta untuk memijit-mijit. Pada waktu itu, saya memang murid yang paling muda. Suatu kali, saat saya sedang memijit-mijit kaki guru, dia bertanya, "Kemana kamu mencari rumput siang tadi, Basir?" "Di kaki bukit, dekat ladang Gindo, guru," jawab saya. Jawabnya. "Tapi guru," kata saya lagi. "Apa?" tanyanya sambil memandang saya. "Saya melihat ada lubang dekat semak-semak. Memang tidak begitu besar," kata saya. Mungkin itu lubang perangkat babi hutan yang dibuat pemburu, tutur guru saya. "Tetapi kalau orang tidak tahu kan bisa terperosok ke dalamnya," kata saya. Guru saya diam sejenak. Kemudian dia bertanya, "Lalu, kamu apakan lubang itu?" "Saya tutup, guru," jawab saya. Bagus, katanya sambil tersenyum. Guru saya diam, seakan-akan ada yang dipikirkan. Sementara saya terus memijit kakinya pelan-pelan. Tidak lama kemudian dia memanggil saya. "Basir." Saya sedikit kaget dan melihat kepada guru. "Ya, guru. Tahukah kamu, dahulu ada seorang sufi pernah terperosok masuk lubang?" tanya guru saya kepada saya. "Tidak, guru." Sambil tersenyum, guru saya bertanya, "Mau kamu mendengarkan kisahnya?" Dengan senang saya menjawab, "Mau, guru." Dan mulailah guru saya bercerita tentang sufi yang terperosok masuk lubang di padang pasir. Guru saya berkisah, ujar Khalifah Basir, ada masa istirahat bagi sufi yang sudah demikian lama menempuh perjalanan spiritual. Lanjut Khalifah Basir. Dia diam sejenak, seakan-akan memikirkan susunan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan kisah gurunya tersebut. Murid-murid pun diam menunggu kelanjutan kisah tersebut, walaupun sebelum itu mereka juga telah mendengar kisah itu dari Khalifah Basir.
Khalifah Basir menghela nafas panjang dan kemudian dia mulai berkisah.